Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau sore buat kalian siswa-siswi MAN 1 Kota Bogor, khususnya untuk kelas 10 yang ke depan akan saya ajar. Saya mengajar matematika ya. Oke, perkenalkan saya dulu. Nama saya Lukas Sirat. Saya di MAN 1 Kota Bogor. Saya mengajar matematika wajib. Jadi buat kalian kelas 10, baik 10 IPA, IPS, kalian akan belajar sama saya. Agama juga, pengampunya nanti Bu Uhar. Cuma nanti ada rekamannya Bu Uhar sendiri nanti untuk merekam diri. Ya, selama setahun ini nanti kita akan belajar beberapa materi. Materinya itu yang pertama, ya. Jadi pertama kita akan nanti belajar tentang nilai mutlak. Terus yang kedua kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Terus yang ketiga kita akan belajar tentang membuat persamaan linear 3 variabel. Jadi nanti kalian belajar linear 3 variabel. Kalau dulu waktu SMP cuma 2 variabel, sekarang kalian belajar 3 variabel. Lalu kalian akan belajar tentang fungsi. Nah, jadi mengulang-ulang lagi fungsi. Nah, kalau fungsi di sini nanti kalian berfokus bagaimana cara menggambar grafik sama menyelesaikan masalah. Nah, untuk nilai mutlak sendiri, nanti nilai mutlak kalian akan belajar apa itu pengertian untuk persamaan nilai mutlak sama pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi apa itu? Nah, terus sama bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, seperti itu. Oke, jadi itu adalah sekilas gambaran materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Mungkin kalian akan bertanya-tanya apa itu nilai mutlak kayak gimana dan lain-lainnya. Nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akan fokus untuk perkenalan saja, perkenalan diri saya, dan fokus untuk tapi mencoba kalian mengingat kembali pelajaran waktu SMP gitu. Ya, saya mau tahu pelajaran apakah kalian masih ingat pelajaran SD dan SMP, karena banyak sekali hal-hal dasar dari SD dan SMP itu digunakan kembali, di remake ya, ibaratnya di remake, dibuat ulang gitu, cuma dalam bentuk yang berbeda tapi konsepnya sama, kayak perhitungan di SD sama di SMP, seperti itu. Oke. Perkenalkan, nama saya Lukas Sirat. Saya dari jenjang pendidikan saya itu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliahnya berhenti di semester 1. Maaf, bukan semester 1, maksudnya strata 1 gitu, S1 ya. Oke, dari TK itu saya TK-nya TK Aisyah, SD-nya SD Muhammadiyah 3 di Tangerang, terus SMP-nya SMP Negeri 1 Pondok Aren, daerah Tangerang juga, SMA-nya juga SMA Negeri 1 Pondok Aren di Tangerang pula. Baru kuliahnya saya pindah sedikit ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat ya. Saya lulusan sana, saya jurusan matematika, saya lulusan sana gitu. Saya lulus tahun 2016, sedangkan masuknya 2009 ya, cukup lama saya kuliah di sana. Oke, saya kelahiran Tangerang 26 Januari 1991. Jadi kira-kira umur saya sekarang waktu video ini dibuat adalah 29 tahun ya, cukup tua ya. Saya cukup tua, hampir 30 tahun berkepala 3. Saya sudah menikah dengan seorang perempuan dan memiliki, saat video ini dibuat, saya baru memiliki 1 orang anak perempuan juga. Nah, gitu ya. Istri saya cukup cantik, anak saya juga cantik. Ngikutin saya, anak saya ngikutin saya cantiknya. Oke, itu adalah perkenalan diri saya pribadi ya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan belajar coba mengingat kembali bagaimana pelajaran SD, operasi dasar,
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, kita akan belajar itu sedikit ngulang aja. Pasti kalian tahu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Pasti kalian tahu semua. Saya yakin kok. Kalian kan masuk sini di tes. Masa nggak bisa, gitu kan? Terus paling saya nanti akan mengulang tentang penjumlahan dan pengurangan, perkalian, pembagian untuk bilangan pecahan. Nah, jadi itu cukup penting ya pecahan itu, karena kan banyak, pasti kalian banyak yang bilang susah segala macam, susah segala ini. Terus nanti kita juga akan mencoba mengulang kembali aljabar dasarnya, operasi penjumlahan sama pengurangannya. Jadi yang misalnya X plus 2 sama dengan 3, berapakah nilai X? Nah, kadang-kadang di situ suka terbalik, atau misalnya 2X min 5 sama dengan 100, berapakah nilai X? Nah, itu kan ada perbedaan antara X-nya koefisiennya 1 dengan X-nya koefisiennya 2, seperti itu ya. Nanti kita akan belajar seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat di sini. Oke, ini operasi bilangan bulat. Nah, operasi bilangan bulat itu ada ini ya, ada penjumlahan, pengurangan, ada pengurangan ya. Kalau penjumlahan itu A tambah B itu sama dengan B tambah A. Kalau A min B itu tidak sama dengan B min A. Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya bisa dilihat di sana. Contohnya itu yaitu ada ini ya. Ada 3 tambah min 2 ya kan. Ini ada ini juga ya. Nah, beda ya. Kalau yang ini hasilnya berapa? 3 tambah min 2 hasilnya berapa? Ya, 1 ya. Sama dengan min 2 tambah 3 hasilnya juga 1. Berarti sama ya. Nah, terbukti yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini gimana? Nah, 3 dikurang min 2 berarti jadi min ketemu jadi plus. Min ketemu jadi plus. Jadi plus 2. Nah, pasti tidak sama dengan berapa nih? Min 2 min 3. Nah, ini dia udah ngutang 2, ngutang lagi 3. Makin gede ngutangnya, berarti nggak sama dengan min 5, berarti benar. Jadi bahwa di sini bahwa A tambah B sama dengan B tambah A, tapi A min B tidak sama dengan B min A. Seperti itu ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, ini nggak hapus. Oke. Selanjutnya operasi perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkalian pembagian tuh gini ya, sama ya, A kali B sama dengan B kali A, tapi kalau A bagi B tidak sama dengan B bagi A. Ini contohnya nih ya. Min 3 kali 2 berapa hasilnya? Iya, min 6 sama dengan 2 kali min 3 juga hasilnya min 6. Seperti itu ya. Nah, sedangkan satu lagi gimana? Dan satu lagi min 3 bagi min 2 hasilnya berapa tuh? Nggak sama kan, kayak 2 bagi min 3. Nah, 3 bagi 2 itu min 1,5. Nggak sama dengan nilainya 2 bagi min 3 itu jadinya 0,66 sekian, min 0,6 sekian. Nah, dia sama kan? Nah, seperti itulah. Jadi itu adalah perbedaan dan kesamaannya. Jadi ingat ya, ini operasi bilangan bulat. Ini masih dasar ya. Ini sangat kepake nanti buat di pembelajaran berikutnya. Nah, ini contoh operasi pecahan. Contohnya ini 2/3 tambah 3. Nah, tahu kan hasilnya pasti 32/3. Betul. Nah, sekarang 32/3 itu adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa itu caranya gimana? Gampang. 3-nya ini kan 32/3 itu 3-nya dikali 3 hasilnya 9 ya kan, ditambah sama 2 jadi 11, berarti 11/3 seperti itu ya. Nah, sekarang gimana kalau ada 2 buah pecahan biasa dijumlahkan? Nah, ini caranya gimana? Caranya gampang. Nah, ini biasanya samakan penyebut. Caranya gimana caranya penyebut? 3-nya dikali 2 jadi ini di bawah, terus 2-nya kali 2
di sini 3-nya kali 1 kali 3. Nah, 2 kali 2 4, 1 kali 3 3. Sehingga hasilnya jadinya 3 kali 2 6. Berarti jadi hasilnya 7/6 seperti itu. Nah, sekarang kalau pengurangan gimana? Pengurangan pun juga sama caranya. Ya. Jadinya kalau atasnya pembilangnya 2-nya kali 4, 3-nya kali 3, dikurang 3 kali 3, terus dibagi semuanya sama 3 kali 4-nya. Jadi seperti ini. Ya. Seperti yang ini nih, ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga hasilnya tinggal hitung aja. 2 kali 4, 2 kali 4 8. 3 kali 3 9. 8 kurang 9 min 1/12. Nah, ini adalah contoh penerapannya dalam aljabar. Nah, sistemnya sebenarnya sama gitu ya. Nah, ini caranya sama. Berarti gimana? Kalau tambah, berarti gimana? Kalau tadi penjumlahan pengurangan kan 2 ini kali sama 2 bawah kan. Ini juga 2 ini kali sama 4. Berarti apa? 2 yang ini dikali sama 2x. Nah, jadinya 2 dikali 2x. Tandanya plus, berarti kita harus tambah. Tambah apa? Nah, ini kan kalau di sini penjumlahan ini nih, 1-nya kali 3. Ini juga 3-nya kali min 3. Min 3-nya kali 3. Berarti ini jadinya 1 di sini dikali sama x. Berarti apa? 1 kali x. Gitu ya. Dibagi. Nah, tinggal terakhir. Yang bawahnya 3-nya kali sama 2. Ini juga 3-nya dikali sama 4. Berarti ini apa? X-nya dikali sama 2x. Sehingga adalah menjadi seperti ini di bawah gitu. Nah, terus gimana hasilnya? 2 kali 2x jadi berapa? 4x gitu. 2-nya kali 2, x-nya biarin. X-nya variabel, angka ketemu angka gitu. Nah, 1 kali x, semua angka dikali 1 jadi angka itu. Kalau x kali 1 berarti x juga. Dibagi nah, x kali 2x. Nah, berarti 2-nya kan sendirian tuh. Enggak ada x-nya kan, berarti 2. X kali x jadi apa? X kuadrat. Nah, ini adalah hasilnya. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi kalau dari sini kalian udah paham ya bahwa dasar-dasar matematika itu dari SD itu kepake buat SMA. Nah, aljabar di SMP yang seperti ini kepake juga di SMA. Jadi SMA itu gabungan antara SD, SMP, maka menjadilah SMA. Seperti itu. Atau kalau di kita adalah MA, Madrasah Aliyah. Jadi pelajaran dari SD, SMP itu sama kayak di SMA. Oke? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sip, bagus. Semoga paham ya. Ya, oke. Perhatikan contoh berikut ini ya. Oke. Contoh berikutnya, ini yang udah saya tahu tadi. Yang x plus 2 sama dengan 3 sama 2x min 5 sama dengan 100. Oke, kita bahas dengan perlahan. Dari x plus 2 sama dengan 3. X plus 2 sama dengan 3. Waktu di SMP pasti bilang gini. 2-nya pindah ruas. Tadinya plus, pindah ruas ke kanan. Jadi apa? Pindah ruas itu gimana? Pindah ruas itu adalah pindah melewati tanda sama dengan ini. Jadi x-nya itu berubah. X-nya 2-nya itu berubah. Jadinya x sama dengan 3. Nah, kan 2-nya tadi pindah. Jadi sisanya tinggal x. Nah, 2-nya pindah. Tadinya plus jadi ke kanan jadi min 2. Seperti itu. Ya, tinggal kita hitung deh. Berarti x sama dengan 1 gitu. Sekarang yang kedua. Perbedaannya antara yang pertama ini x-nya koefisiennya 1 atau enggak ada angka. Yang kedua x-nya koefisiennya 2 gitu ya. Oke, kita bahas. Yang 2, ini yang pertama, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua itu kan di situ 2x dikurang 5 sama dengan 100. Ya, berarti
ini kan dikurang 5. Nah, kalau kurang 5 pindah ruas ke kanan, tadinya kurang 5 jadi plus 5, betul. Berarti 2x-nya tinggal sendiri. 2x sama dengan 100-nya tulis ulang. Nah, min 5 atau kurang 5 pindah ke kanan jadi plus. Plus berapa? 5. Jadinya 2x sama dengan 105. Berarti x-nya berapa? Nah, kan carinya nilai x ya. X aja kan? Di sini x aja. Dari nilai x aja. Berarti x sama dengan 105. Nah, caranya gimana? Nah, kalau 2-nya itu nempel di x. Nah, perhatikan sini ya. Note. Note. Kalau 2 dikali x itu hasilnya adalah 2x. Nah, berarti kalau 2 dikali x sama dengan 2x. Kalau dikali, maka dia kalau pindah ruas jadi apa? Dibagi, betul. Berarti ini kan 2x ya. 2x itu adalah 2 kali x. Tadinya dikali, berarti pindah ruas jadi dibagi. Dibagi berapa? 2. Berarti x-nya berapa? X-nya sama dengan 52,5. Seperti itu. Mari kita cek contoh yang selanjutnya. Baiklah, contoh selanjutnya adalah soal cerita, di mana di sini ada suatu persamaan aljabar ini 3x min 10 sama dengan A. Nah, ini ada dua variabel, ada X, ada A. Nah, terus ini diketahui jika nilai X, berarti X-nya udah punya nilainya. Yang memenuhi adalah, berarti nilai X-nya adalah 15. Nah, berarti di sini, dari kata ini diketahui bahwa si X-nya itu sama dengan 15. Maka nilai A adalah, nah caranya gimana ngerjainnya? Caranya kita tulis ulang dulu. 3x min 10 sama dengan A. Ya, kan tadi katanya nilai yang memenuhi itu 15 si X-nya. Berarti X di sini sama dengan 15. Ini kan juga X, sama-sama X. X-nya sama dengan 15, berarti X di sini sama dengan 15 juga. Berarti ini jadinya 3 dikali 15. Ingat tadi contoh sebelumnya ya. Kalau tadi kan 2x itu sama dengan 2 dikali sama x. Nah, kalau 3x berarti 3 dikali sama x. Nah, x-nya 15. Berarti jadinya 3 kali 15. Dikurang 10, hasilnya adalah A. Oke, kita hitung. 3 kali 15. Berapa tuh? 3 kali 15. Ya, yang lupa cara berhitung. Ini, kalau perhitung perkalian susun ya. 3 kali 15, ini 15-nya dulu tulis, baru 3 dikalikan. 5 kali 3, 15. 1 kali 3, 3, tambah 1. 4, 45. Berarti ini jadinya 45. Dikurang 10 sama dengan A. Nah, ini bisa kita tulis ulang menjadi nilai A sama dengan 45 dikurang 10. Berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 35. Selesai. Seperti itu. Mudah kan? Nah, harus perlu diperhatikan ya. Di soal cerita itu harus dipahami maksudnya itu seperti apa. Oke? Ya, gimana? Sudah terlihat kan gimana caranya? Nah, kalau misalnya masih bingung-bingung, kalian bisa bertanya saya lewat WA group ya. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan? Ya, kalian bisa tanya-tanya saya bagaimana cara menyelesaikannya ya. Nanti kalian boleh tanya aja langsung ke saya ke WA group ya, boleh banget WA group gitu. Kita ngobrol sekalian gitu kan. Oke, sampailah kita di sesi terakhir. Nah, sesi terakhir ini saya minta kalian mengisi Google Form yang saya kirimkan nanti di grup WhatsApp ya. Tolong kalian isi dan kalian tanda tangani karena di situ adalah kontrak kita belajar selama
1 tahun ya. Jadi saya minta kalian jangan cuma buka grup WA terus menghilang kemana gitu, tapi nggak ikut pembelajarannya, jangan ya. Jadi nanti akan saya cek siapa yang masuk di pelajaran saya. Nanti kan saya tahu tuh cara ngeceknya gimana. Kalau di grup WA kan ketahuan tuh siapa yang udah nge-read kiriman saya atau belum gitu. Jadi saya tahu sekalian siapa yang gak hadir waktu pelajaran saya ya. Nah, saya harap jangan sampai ada yang gak hadir ya. Walaupun kalian gak bisa, tapi kalau kalian memang mau sungguh-sungguh belajar, insya Allah nanti Allah akan bantu kalian untuk memahami segala sesuatu yang diajarkan oleh guru-guru ya gitu. Nah, jangan lupa latihannya dikerjain ya. Latihannya bisa kalian lihat di WA group, oke? Oke, sekian. Jangan lupa kalian tengok-tengok channel saya di sini. Lihat juga IG saya, walaupun gak ada isinya ya. Facebook, atau gampangnya kalian tulis aja nama saya, Lukas Sirat. LUKAS spasi SIRAT. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.